المصطفى وعلى آله وأصحابه وذرياته وكل من اتبع الهدى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita manisnya iman. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita manisnya hijrah. Ketika kemudian kita merasakan betapa berada di dalam kebenaran dan kebaikan adalah sesuatu yang indah, dan itu semua adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu hal yang selalu harus kita ingat, Allah Azza wa Jalla menyatakan, La tamunnu alayya islamakum, jangan kalian sebut-sebut keislaman kalian sebagai sebuah jasa, sebagai sebuah kebaikan, sebagai sebuah hal yang memberikan keuntungan kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak, tetapi Allah lah yang telah memberikan kepada kita nikmat yang agung itu. Nikmat iman, nikmat manisnya iman, nikmat hijrah. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadikan kalian cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah di dalam hati kalian. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan kalian menjadi tidak suka kepada segala bentuk kekufuran, keingkaran kepada Allah, menjadikan kalian tidak suka kepada segala bentuk kefasikan, menjadikan kalian tidak suka kepada segala bentuk kemaksiatan, kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seindah-indah hidup adalah ketika kita merasakan nikmat di dalam taat, nikmat di dalam ibadah, nikmat di dalam ketakwaan, nikmat di dalam iman, nikmat di dalam amal saleh, dan merasakan bahwa segala sesuatu yang durhaka kepada Allah, yang mengkhianati hati nurani, yang mengingkari kemahakuasaannya dan keesaannya adalah sesuatu yang buruk, sesuatu yang jijik, sesuatu yang patut ditinggalkan. Dari situlah kita semuanya berhijrah. Maka nikmat ini nikmat yang agung yang harus selalu kita syukuri. Pada suatu hari di Madinatul Munawwarah datang orang-orang yang mereka ini sangat-sangat kecewa, sangat-sangat menyesal karena mereka tidak berjumpa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mereka meratap di dekat kubur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, betapa kami ini sangat rugi, sangat menyesal tidak berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kami hidup sezaman, padahal kami hanya terpisah tempat, terpisah ruang, dan kami bergegas-gegas menuju Madinah, tetapi Nabi SAW sudah dikuburkan, sudah wafat hanya beberapa hari yang lalu, hanya beberapa saat yang lalu. Maka saat itu Abu Darda radhiyallahu anhu berkata kepada mereka, jangan kalian sesali tidak bertemunya kalian dengan Nabi SAW. Karena tidak ada yang menjamin bahwa kalau kalian bertemu Nabi SAW, kalian akan menjadi orang beriman. Betapa banyaknya orang yang bertemu dengan Rasulullah SAW hanya untuk disungkahkan ke dalam neraka jahanam. Betapa banyaknya orang yang bertemu Rasulullah SAW hanya untuk menjadi kerak neraka karena keingkaran mereka, kekufuran mereka. Siapa yang bisa menjamin kalau kita bertemu Rasulullah SAW kita akan menjadi pengikut beliau? Tidak ada. Siapa yang bisa menjamin kalau kita tiap hari bertemu dengan Nabi SAW kita akan menjadi seorang yang beriman? Jangankan kita, paman yang melindungi dakwah beliau pun tidak. Maka
Nikmat iman ini nikmat yang lebih besar yang wajib kita syukuri, karena sekali lagi kita baca firman Allah itu dengan syahdu, walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Karena yang menjadikan kita mencintai keimanan dan menjadikan iman itu indah di dalam hati kita hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang menjadikan kita tidak suka kepada masa lalu yang telah kita tinggalkan dengan hijrah, berupa kekufuran, keingkaran kepada nikmat-nikmat Allah, keingkaran kepada kemahakuasaan Allah, kefasikan, segala pengkhianatan kepada hati nurani kita untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai kemudian isyan, kemaksiatan, kedurhakaan kita, dosa-dosa, maksiat yang kita buat. Semua itu yang membuat kita tidak menyukainya, membencinya, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, betapa mahalnya hidayah. Meskipun kita dekat dengan orang yang hijrah, hidayah Allah selalu datang pada waktunya, tidak bisa digegas dan juga tidak bisa diakhirkan. Dan saya berharap kita semua memahami itu pada teman-teman yang ada di dekat kita, yang dalam pandangan kita belum hijrah. Saya selalu mengatakan kepada teman-teman, bekal hijrah itu satu, tadahiyah, berani berkorban karena ada yang ditinggalkan. Dua, tawakal, bersandarnya kepada Allah, jangan kepada makhluk. Tiga, ta'allum, selalu berani untuk terus belajar tanpa henti. Empat, tawadu, jadilah tetap rendah hati, jangan sampai kita berpindah dari satu dosa ke dosa yang lain. Bukan hijrah namanya kalau berpindah dari dosa maksiat menuju dosa takabur, merasa lebih besar, merasa lebih tinggi, merasa lebih mulia, merasa lebih suci. Tidak, itu namanya bukan hijrah, itu pindah dosa. Dan kita sayangnya berpindah dari dosa yang kemaksiatannya Adam alaihissalam itu diampuni oleh Allah ketika dia bertaubat, tetapi kesombongannya iblis laknatullah alaih itu kemudian dikutuk oleh Allah selama-lamanya, tidak diampuni. Naudzubillah. Yang keempat, selalu saya pesankan, jangan kita yang sudah hijrah melihat dengan mata merendahkan, mata menghinakan kepada orang yang belum hijrah. Kalau tidak karena hidayah Allah, kita mungkin lebih hina daripada mereka. Kalau bukan karena bimbingan Allah, hawa nafsu kita mungkin lebih liar daripada dia. Kalau bukan karena petunjuk Allah, maka jalan kita mungkin lebih sesat daripada dia. Kalau bukan karena karunia iman yang diberikan oleh Allah ke dalam hati kita, aslinya kita barangkali lebih menjijikkan daripada dia. Selalu yang kita ingat itu. Ada seorang lelaki berkawan dengan temannya, sama-sama dari Habasyah. Yang satu namanya Bilal, yang satu namanya Wahsy. Saya ingin bercerita kepada antum semua tentang Wahsy. Bilal atas anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala mendapatkan hidayah. Dia mengikuti apa yang dikatakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena keimanan itu begitu indah di dalam hatinya. Karena keesaan Allah itu begitu memuaskan bagi batinnya dibandingkan dengan berhala-berhala sesembahan kaumnya, dibandingkan dengan kemusyrikan yang mereka lakukan, dibandingkan dengan korban yang mereka persembahkan kepada berhala, undian mereka tentang nasib dengan anak panah, memakan bangkai, melaksanakan tawaf dengan telanjang, dengan manasik dan ibadah-ibadah dalam bentuknya yang purba dan begitu nista. Bilal merasakan begitu indahnya hidayah. Maka dia ajak kawannya Wahsy, tapi dalam diri Wahsy dunia ini tidak adil. Dan ketidakadilan harus dibalas juga dengan ketidakadilan. Kata Wahsy, apa peduliku pada dunia yang merendahkan kita, memperbudak kita, menjadikan kita hanya sebagai tenaga yang dicambuk kalau Tuhan kita tidak puas. Apa peduliku wahai Bilal, kecuali tentang kebebasanku, menjadi orang yang merdeka,
memuaskan hawa nafsuku, menjadi seperti tuan-tuan kita itu. Apa peduliku wahai Bilal? Maka dia menganggap Bilal bodoh, tolol, ketika tetap bertahan pada keyakinannya itu sementara dia disiksa oleh tuannya. Dia menatap Bilal dengan campur aduk antara ikut sedih tetapi juga mengatakan dasar bodoh, dasar tolol. Ketika Bilal ditarik dari dalam kota Mekkah, terparut-parut punggungnya oleh kerikil-kerikil dan pasir-pasir yang panas membara. Sampai di tengah padang pasir dia dibaringkan terlentang di terik mentari dengan pasir yang membara memanggang dari bawah. Diletakkan sebuah batu di atas badan Bilal sampai dia sesak nafas. Dan kemudian Umayyah bin Khalaf tuannya mencambuk Bilal dengan cambuk yang sangat keras sampai tercabik kulitnya, sampai muncrat darahnya, sampai terkoyak dagingnya. Dan sekali lagi Wahsy memandang Bilal tolol, bodoh. Ketika kemudian Bilal hanya diminta untuk mengkufuri Allah dan Muhammad, dia justru berkata, ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad. Wahai orang-orang yang berhijrah, betapa beruntungnya antum semua. Bilal, kata Syekh Munir Muhammad Al-Ghadban dalam Al-Manhaj Al-Haraki li Siratin Nabawiyah, sebenarnya ingin membaca suratil Ikhlas. Tetapi Bilal belum hafal surah Al-Ikhlas. Belum hafal surah Al-Ikhlas. Hanya satu kata yang dia ingat dari surah Al-Ikhlas. Kata ahad. Dan itu yang keluar dari lisannya untuk kemudian menegakkan syiar tauhid yang ada di dalam dirinya. Ahad. Karena dia belum hafal surah Al-Ikhlas. Wahai para penghafal Al-Quran. Wahai orang-orang yang menghafal berjuz-juz, bersurah-surah, berayat-ayat. Banyak dari kitabullah. Renungkan ini. Ada seseorang yang menghafal surah Al-Ikhlas pun belum lengkap. Hanya satu kata yang dia ingat. Tetapi dia mempertahankan tauhidnya dengan kalimat itu. Di tengah siksaan yang begitu luar biasa. Pertanyaannya, apakah hafalan kita semua sudah bisa mempertahankan keimanan kita seperti Bilal merasakannya? Mari kita renungkan. Dari berapa banyaknya ayat yang kita hafal itu, apakah kita sudah meresapinya dalam-dalam dengan mengatakan, ketika kita membaca alif lam mim, benarkah kita yakin Quran turun dalam huruf-huruf itu tetapi kita tidak pernah bisa menandingi Quran? Ketika kita membaca dzalikal kitabul la raiba fi, betulkah kita yakin benar-benar Quran ini tidak ada keraguan padanya? Kalau belum ulangi lagi, kalau belum ulangi lagi, kalau belum ulangi lagi, kalau perlu sehari 100 kali, 200 kali, 300 kali sampai kita yakin betul Quran ini tidak ada keraguan padanya. Jangan pindah tilawah kita dari ayat itu sebelum kita yakin seperti Bilal yakin bahwa Allah itu esa, sesembahan itu satu, tidak beranak, tidak diperanakkan, dia tempat bergantung, tidak ada yang serupa dengan dia, tidak ada yang setara dengan dia. Bilal dilihat oleh Wahsy, bodoh, dasar bodoh, tolol, tinggal kau katakan. Tinggal kau katakan kembali kepada agama lama, tinggal kau katakan agar kau tidak semakin tercabik tubuhmu, mati kau nanti, mati kau nanti. Tetapi Bilal mengatakan ahadun ahad. Dan hari itu Wahsy terpukul karena dia melihat ada sesosok lelaki mendatangi tempat itu dengan menutupi wajahnya. Lelaki yang tinggi kurus. Yang kemudian berkata kepada Umayyah bin Khalaf tuannya Bilal, berapa kau jual budak ini? Berapa kau jual budak ini? Jual padaku. Umayyah bin Khalaf hendak mengejek lelaki ini. Dia mengatakan, kau lihat budak ini sudah tidak bisa apa-apa, tapi tidak akan kulepaskan kecuali dengan 9 uqiyah emas. 1 uqiyah itu sekitar 34 gram emas. 9 uqiyah. Lelaki itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengambil uang dari kantongnya 9 uqiyah.
dia lemparkan kepada Umayyah bin Khalaf. Lalu Umayyah mengatakan, wahai Abu Bakar, kau rugi besar. Sebenarnya budak ini, kalau aku mau, ku jual 3 pun aku sudah senang. Ku jual 1/3 dari harga yang kuberikan padamu pun aku sudah senang. Kata Umayyah bin Khalaf. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Kalau tadi kau sebutkan harga 100 kali lipatnya, 10 kali lipatnya pun akan aku bayar. Karena ini saudaraku lebih berharga daripada dunia seisinya. Lalu dia tarik tangan Abu Bakar. Dia peluk Bilal bin Rabah. Dipeluk oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dia katakan, saudaraku, sekarang engkau bebas. Sekarang engkau seorang yang merdeka. Maka Wahsy mengatakan, gila mereka. Wahsy memimpikan kebebasan itu bertahun-tahun lamanya. Dia kumpulkan uang untuk bisa menebus dirinya. Tapi hari ini dengan kata ahad, dengan satu kata dari surah Al-Ikhlas, Bilal merdeka. Dengkinya bertambah-tambah. Dia tidak tahu bahwa kata ahad Bilal bukan hanya menebus kemerdekaannya di dunia, tapi menebus kemerdekaannya di akhirat untuk memasuki surga, dimanapun bagian surga itu. Wahsy terus mendengki. Anda ketika hijrah barangkali punya teman seperti Wahsy. Sabar, mereka hanya belum mengerti. Mereka hanya belum terbuka hatinya. Dan hanya Allah yang bisa membuka tabir hati itu. Terus dakwahi, terus ajak. Sebagaimana Bilal terus mengajak. Sebagaimana Bilal terus mensabari untuk menyampaikan kepada Wahsy. Wahai Wahsy, inilah kebenaran yang begitu indah. Yang akan kutebus dengan nyawaku sekalipun. Kau lihat bagaimana aku disiksa. Kau lihat bagaimana aku tidak bergeming untuk tetap mengatakan ahadun ahad. Tetap untuk istiqamah dalam kalimat itu. Dan Wahsy tetap terus mengatakan kepada Bilal, tidak. Bukan seperti itu. Kau hanya berpindah dari budaknya orang-orang Quraisy itu menjadi budaknya Muhammad. Aku akan melihat bagaimana engkau pasti akan memberikan segala sesuatunya kepada Muhammad. Tanpa terkecuali, kata Wahsy. Kamu cuma berpindah perbudakan, hai Bilal. Barangkali teman-teman kita yang belum berhijrah memandang kita seperti itu. Kamu cuma pindah, kamu cuma snob. Hijrahmu hijrah snob. Cuma baju berubah, fashion berubah. Tapi sabar, tidak perlu ditanggapi. Sampaikan terus yang terbaik kepada mereka. Seperti Bilal menyampaikan kepada Wahsy. Dan Bilal harus berpisah dengan Wahsy ketika pada tahun ke-13 Bi'tsah Allah memerintahkan dia untuk berhijrah. Maka berhijrahlah Bilal bersama tuannya yang telah membebaskannya, Abu Bakar As-Siddiq. Sampai di Madinah mereka sama-sama menggigil demam rindu kepada Makkah. Sampai di Madinah Bilal dan Abu Bakar sama-sama fakir, sama-sama tidak punya apa-apa. Maka di hari itu Rasulullah SAW mempersaudarakan Bilal dengan Abu Bakar. Bayangkan seorang bangsawan Quraisy yang telah membebaskan Bilal, diduduk sejajarkan, dipertautkan ukhuwahnya dengan seorang budak berkulit hitam datang dari negeri jauh yang telah dia bebaskan dari perbudakan. Keindahan ukhuwah macam apa lagi yang bisa kita harapkan dari sebuah persamaan ukhuwah yang semacam ini. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Wahsy terus bermimpi tentang kebebasan yang tidak segera dia dapat. Dan Wahsy masih terus berada di Makkah mengharapkan kemerdekaan yang belum lagi dia dapat. Dan itu muncul, kemerdekaan itu peluangnya ada ketika pada tahun ketiga Hijriyah Abu Sufyan bin Harb mempermaklumkan balas dendam atas apa yang terjadi di Badar setahun sebelumnya. Ada ironi agar kita juga tahu bagaimana memilih teman. Ada seorang tokoh namanya Utbah bin Rabi'ah.
Utbah bin Rabi'ah ini, duta Quraisy yang pada kira-kira 3 tahun sebelum hijrah menemui Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menawarkan segalanya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hai Muhammad, apakah Anda ini menginginkan wanita yang paling cantik? Akan kami carikan. Setiap yang tercantik dari semua kabilah akan kami nikahkan dengan Anda. Ataukah Anda menghendaki harta kekayaan, maka seluruh kepala kabilah akan membagi 2 hartanya, lalu separuh itu dikumpulkan untuk menjadi harta Anda. Ataukah Anda mengharapkan kekuasaan, maka akan kami angkat Anda seperti Abdul Muthalib kakek Anda memimpin Makkah. Ataukah Anda sakit, Anda memerlukan apapun, kami siap menyediakannya hai Muhammad. Tetapi tolong jangan hina Tuhan-Tuhan kami, jangan rendahkan keyakinan kami, jangan kemudian engkau mengajak orang untuk meninggalkan sesembahan-sesembahannya seperti ini. Tidak wahai Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Utbah, wahai Abul Walid, saya telah mendengarkan Anda, menyimak tiap perkataan Anda dengan khidmat. Apakah Anda sekarang berkenan mendengarkan kata-kata saya? Kata Utbah, fair, adil, saya akan dengarkan. Lalu Rasulullah bicara, membacakan ayat Al-Quran kepadanya. Serentak wajah Utbah berubah. Dia kemudian kembali kepada kaumnya di Darun Nadwah dengan berkata, apa yang dikatakan Muhammad itu salahnya di mana? Tidak ada. Atasnya memberi buah, bawahnya berakar kokoh. Demi Allah aku berpendapat kita jangan ganggu Muhammad. Kalau dia memang akan binasa, kita biarkan dia binasa oleh bangsa Arab yang lain. Jangan kotori tangan kita dengan kekerabatan kita dengan keluarga Bani Hashim dan Bani Muthalib. Tetapi kalau Muhammad kelak jaya, menang dengan urusannya, kemenangan kejayaan Muhammad akan menjadi kemenangan dan kejayaan kita. Ini pendapat Utbah bin Rabi'ah. Kata Abu Jahal mendengar kata-kata Utbah bin Rabi'ah, kawan kita satu ini kena sihir pula rupanya. Kawan kita satu ini gak kuat pertahanan hatinya, kena sihir Muhammad. Pantas-pantas, duduk, minggir-minggir hai Utbah. Kata Utbah, demi Allah ini pendapatku dan kalian kelak akan tahu bahwa pendapatku benar. Pada tahun kedua Hijriyah, berangkatlah rombongan Abu Jahal menuju ke Badar untuk menghancurkan Muhammad SAW dan pasukannya. Ketika itu Utbah mengatakan, aku tidak ikut-ikut. Seperti yang sudah kukatakan, aku tidak ikut-ikut. Lalu dia diam di rumahnya. Apa yang dilakukan oleh Abu Jahal? Dia beli gaun perempuan berenda-renda yang banyak hiasan-hiasannya. Dilingkari juga dengan perhiasan dan juga alat berhias make up perempuan. Dia kirim sebagai kado hadiah untuk Utbah bin Rabi'ah dengan pesan, kau memang pantasnya pakai baju ini dan berdandan dengan ini. Tidak pantas pergi ke medan perang. Marah sekali Utbah bin Rabi'ah dikirimi hal demikian. Dia berkata, Abu Jahal belum tahu, Abul Hakam belum tahu seperti apa Utbah bin Rabi'ah menjadi singa di medan tempur. Lalu dia berangkat bersama anaknya, bersama adiknya dengan gagah berani berada di barisan terdepan. Dan ironis karena di perang Badar itu dia, Syaibah bin Rabi'ah adiknya bersama Walid bin Utbah anaknya kemudian menjadi yang pertama terbantai di medan Badar oleh Hamzah bin Abdul Muthalib, Ali bin Abi Thalib dan Ubaidillah bin Haris bin Abdul Muthalib. 3 jagoan Quraisy yang maju pertama adalah Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah dan Walid bin Utbah, dan 3-tiganya dengan sekali tebas diselesaikan oleh Hamzah, oleh Ali dan oleh Ubaidillah bin Haris bin Abdul Muthalib. Maka pada saat perang Uhud inilah Abu Sufyan berkata, maju kita balaskan dendam. Utbah adalah mertuanya. Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan, adalah putrinya Utbah bin Rabi'ah, keponakannya Syaibah bin Rabi'ah, dan kakak dari Walid bin Utbah yang sangat menyayangi adiknya. Maka dia bersumpah pada saat balas dendam ini, dendamnya kepada Hamzah harus ditunaikan. Maka Wahsy menyambut gembira sayembara yang mengatakan siapa yang membunuh Hamzah maka dia akan mendapatkan kebebasannya kalau dari kalangan budak, dan dia akan mendapatkan hadiah sekian dan sekian dinar dari jasanya. Berangkat Wahsy dengan begitu semangat. Dia cari Hamzah, bagaimana aku mengenali Hamzah, tanyanya.
lelaki yang selalu menggunakan hiasan burung unta, bulu burung unta di dadanya. Maka dengan lemparan lembing yang dia telah latih bertahun-tahun, Wahsy membidik dan tepat mengenai jantung Hamzah ketika huru-hara terjadi. Pasukan di bukit yang harusnya bertahan turun, membuat Rasulullah diserang pasukan Khalid, kavalerinya Khalid bin Walid dari belakang, dan tercerai-berai beliau bersama pasukannya. Adapun yang diincar oleh Wahsy hanya Hamzah, karena Hamzah adalah jalan kebebasannya. Hamzah rubuh, gugur syahid, tapi tidak cukup sampai di situ. Kepada Wahsy Hindun berkata, bedah dadanya hai Wahsy, bedah dada Hamzah hai Wahsy. Maka dengan belatinya Wahsy membedah dada Hamzah, dan saat itu dia melaksikan bagaimana Hindun mengunyah-unyah jantung Hamzah karena membalaskan dendam sakit hatinya, sambil bercucuran air mata, meneriakkan nama ayahnya, meneriakkan nama pamannya, meneriakkan nama adiknya. Hindun melakukan semua itu, dan Wahsy pulang dengan kebanggaan, dengan kemenangan untuk kemudian menjadi seorang yang merdeka. Tetapi apa yang dialami Wahsy? Galau dan galau, sedih dan sedih. Apa yang kemudian dia alami di Makkah? Meskipun dia merdeka, orang tetap memandangnya sebagai budak. Bagaimanapun warna kulitnya berbeda, dan orang Makkah tidak bisa menerima ada orang berkulit hitam merdeka di tengah-tengah mereka. Beda dengan Bilal. Bilal di Madinah duduk di sisi Rasulullah SAW, menyentuh beliau tanpa penghalang, menggenggam tangan beliau, menggandeng beliau ke masjid, menyampaikan adzan, mengetuk pintu rumah Rasulullah, membangunkan Rasulullah untuk pergi ke masjid salat subuh, membangunkan Rasulullah, mengakhiri salat qiyamul lail Rasulullah SAW, lalu menggandeng Rasulullah SAW ke masjid. Yang dilakukan Bilal dengan pemimpin tertingginya begitu indah. Sementara Wahsy merdeka, tetapi dia menelan kenyataan pahit. Orang Makkah tidak ada yang memperlakukannya sebagai orang merdeka. Dia tetap seorang budak di mata orang-orang Quraisy. Dia tetap orang hina yang lebih rendah dan lebih nista daripada orang-orang Quraisy yang ada di tengah-tengah mereka yang berjanji membebaskannya. Pahit demi pahit terus dialami oleh Wahsy sampai dia akhirnya sadar. Ketika Fathu Makkah terjadi, tidak ada pilihan baginya. Semula dia hendak lari. Lari kemana, kata dia? Lari kemana lagi? Sekarang Allah telah membuka kesempatan baginya untuk menerima hidayah. Tinggal hatinya yang kemudian harus dia buka untuk menerima hadiah itu ketika hidayah datang kepadanya di saat Fathu Makkah. Maka Wahsy mencoba untuk membuka hatinya. Membuka hatinya. Dia lihat kenyataannya, Bilal begitu mulia di samping Nabi SAW, bahkan naik ke atas Ka'bah mengumandangkan adzan, didengar oleh semua orang. Betapa mulianya Bilal, betapa mulianya jalan yang telah ditempuh oleh Bilal. Dia sadar dia mungkin tidak akan bisa menyusul Bilal yang telah bertahun lalu menggenggam hidayah. Tapi dia maju, dia menemui Rasulullah, dia bersyahadat, dia berhijrah. Dan teman-teman tahu apa ujian hijrahnya yang paling berat untuk Wahsy? Anda tahu apa yang dikatakan Nabi SAW kepadanya, yang dikatakan orang yang paling mulia, yang dikatakan oleh orang yang paling dia harapkan untuk memeluknya itu? Nabi SAW mengatakan kepada Wahsy, wahai Wahsy, kalau engkau mampu, jika engkau bisa, hindarkan selalu wajahmu dariku. Kalau engkau mampu, wahai Wahsy, hindarkan wajahmu dariku, karena aku tidak sanggup untuk melihat wajahmu. Sebab setiap kali aku melihat kepada wajahmu, wahai Wahsy, aku teringat apa yang menimpa pamanku Hamzah bin Abdul Muthalib. Wahai Wahsy, seandainya engkau bisa, hindarkan wajahmu dariku. Wahai Wahsy, seandainya engkau bisa, hindarkan wajahmu dariku. Ikhwati fillah, antum bisa bayangkan orang yang paling antum harapkan untuk antum peluk, untuk antum cium, untuk antum gandeng, untuk antum bersamai, mengatakan hal ini ketika antum hijrah. Kalau engkau bisa, hindarkan wajahmu dariku, karena aku selalu teringat pamanku Hamzah ketika melihatmu. Manusiawi, seorang Nabi SAW adalah manusia sama seperti kita. Tetapi Wahsy tulus di dalam hijrahnya, menahan perasaan yang sangat membuncah, betapa ingin dia memeluk Rasulullah, betapa ingin mencium Rasulullah, tapi tidak bisa. Sampai akhir hayat Rasulullah, lalu dia tebus hijrahnya dengan sesuatu yang akan dia kenang selalu.
Ya Allah, lembing ini pernah membunuh orang paling mulia namanya Hamzah bin Abdul Muthalib. Izinkan aku dengan lembing ini pula membunuh orang yang paling nista namanya Musailimah Al-Kadzab, si nabi palsu. Wahsy membuktikan janjinya di perang yang disebut sebagai perang Riddah di Yamamah. Dia bunuh nabi palsu yang begitu banyak melakukan kezaliman dan kerusakan. Kita perlu melakukan penebusan atas semua yang pernah kita lakukan di masa lalu. Betapapun perih berat jalannya hijrah, itulah yang harus kita tempuh. Teman-teman, stay istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.